Ada yang tahu nggak apa itu lithium ferrofosfat atau LFP yang ramai jadi sorotan dalam debat keempat Cawapres di Jakarta Convention Center Minggu 21 Januari kemarin? Paslon nomor 1 dan tim suksesnya sering menggaungkan LFP, lithium ferrofosfat. Saya nggak tahu ini pasangan nomor 1 ini anti nikel atau gimana. Dan apa sih hubungannya dengan industri nikel di Indonesia seperti yang dipertanyakan oleh Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka? Yuk kita cari tahu. Dalam debat kemarin, ketiga Cawapres yaitu Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD diberikan kesempatan untuk memaparkan visi misi mereka mengenai kelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, dan persoalan adat. Mereka juga saling berdebat dan memberikan kritik terkait kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah saat ini. Ketiga Cawapres sepakat bahwa kelestarian lingkungan merupakan isu yang penting dan harus menjadi prioritas dalam pembangunan nasional. Masuk ke segmen tanya jawab nih. Gibran Rakabuming Raka mendapatkan kesempatan bertanya kepada Muhaimin Iskandar tentang penggunaan baterai LFP itu tadi. Namun, di sesi itu, jawaban dari Muhaimin tidak memuaskan. Terlebih, menurut Gibran, ada salah satu tim ses pendukung Muhaimin, yaitu Thomas Lembong, yang sangat getol menyuarakan LFP ini. Tetapi, Gibran menyayangkan kenapa Muhaimin sendiri kurang memahami soal LFP dan potensi industri nikel di tanah air. Saya nggak tahu ya, Pak Tom Lembong dan tim sesnya sering nggak diskusi dengan cawapresnya. Masa cawapresnya nggak paham? Aneh loh. Nah, dirangkum dari berbagai sumber nih, baterai LFP yaitu jenis baterai lithium ion yang umumnya digunakan dalam kendaraan listrik. Baterai ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan jenis baterai lithium ion lainnya, seperti faktor keamanan yang tinggi, durasi kegunaan yang panjang, dan kondisi baterai yang stabil. Untuk kendaraan listrik, LFP dianggap memiliki struktur kristal yang stabil, sehingga tidak mudah meledak atau terbakar. Bahkan jika mengalami benturan atau pada saat suhu yang paling tinggi. LFP ini juga dapat diisi ulang hingga 3.000 sampai 6.000 kali, jauh lebih lama dibandingkan baterai lithium ion berbasis nikel, yang hanya dapat diisi ulang sekitar 800 kali. Nah, dari pertanyaan Gibran soal LFP ini yang menjadi sorotan publik karena di satu sisi ingin menguji sejauh mana pemahaman kandidat terkait perkembangan teknologi terbarukan dan proyeksi masa depan energi ramah lingkungan. Tapi di sisi yang lain, ada juga edukasi soal industri nikel di Indonesia. Industri nikel di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tingginya permintaan global terhadap nikel dan kebijakan hilirisasi nikel. Nikel merupakan salah satu bahan baku yang paling penting dalam pembuatan baterai lithium ion yang digunakan dalam kendaraan listrik. Tingginya permintaan global terhadap nikel ini diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan perkembangan industri kendaraan listrik di masa depan. Pemerintah sendiri telah mengambil beberapa kebijakan untuk mendorong pengembangan industri nikel, antara lain dengan melarang ekspor biji nikel dan mendorong hilirisasi nikel. Berdasarkan data dari Kementerian ISDM, produksi nikel di Indonesia meningkat dari 771.000 ton pada tahun 2020 menjadi 1.600.000 ton pada tahun 2022. Peningkatan produksi ini didorong oleh beroperasinya beberapa smelter baru di Indonesia. Selain itu, ekspor nikel Indonesia juga meningkat dari 93,1 ribu ton pada tahun 2020 menjadi 1,2 juta ton pada tahun 2022. Peningkatan ekspor ini didorong oleh tingginya permintaan global terhadap nikel tadi. Perkembangan industri nikel di Indonesia memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Industri nikel ini telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara, berupa penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Jadi, gimana nih Sobat Gemma Pos? Meskipun memberikan dampak ekonomi yang besar, mengingat masa depan industri kendaraan listrik, jika tidak diatur secara tepat, maka industri nikel dapat menimbulkan dampak lingkungan seperti pencemaran air dan udara.
Untuk itu, pemerintah perlu memastikan bahwa manfaat dari industri nikel dapat dirasakan oleh masyarakat secara adil, terutama masyarakat di daerah penghasil nikel, agar mendapatkan keadilan, berkembang secara berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian nasional. See ya.